Sedih. Aku juga takut. Gimana ya? Kayu. Hai, iya. Hai. Kenapa? Kok kelihatannya sedih dan murung? Kenapa? Aku lagi takut. Takut? Takut kenapa? Soalnya aku mau ditinggalin mamaku, Kak, keluar kota. Bukannya mama dan papa udah biasa tugas keluar kota? Iya sih, tapi kali ini aku beneran sendiri, Kak, di rumah, Kak. Begitu. Iya, Emang takutnya kenapa? Aku takut nanti kalau aku lagi sendiri di rumah, Iya. terus hujan, Oh? terus ada petir, terus mati lampu. Aduh, aku takut, Kak. Nah, ini jamnya sekolah minggu. Supaya kamu gak takut, kita mau dengerin dulu ibadah nanti bersama-sama. Firmannya kayak apa? Ceritanya seperti apa? Gimana kalau kita siap-siap sekolah minggu dulu? Oke, Kak. Oke, sebelumnya kita angkat pujian bersama ya. Ayo adik-adik. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Mari adik-adik. Ayo kita puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi hari sampai pada masuknya Sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi hari sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Kita katakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi hari sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, kita memuji Tuhan dari pagi, sore, hingga malam hari. Sekali lagi ya. Yo. Dari terbit matahari pagi hari sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi hari sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Katakan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi hari sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul lagi di ibadah sekolah minggu online, Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, biar Kak Ben-Ben tidak punya rasa takut lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian yang satu ini. Ayo adik-adik, kita angkat pujian ini bersama-sama. Yuk adik-adik, kita mau katakan Allah itu baik. Allah baik buat Kak Ben-Ben, Allah baik buat Kak Ayu, dan Allah baik buat kita semua. God is so good. God is so good.
Katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Hai, selamat hari Minggu. Dengan berdoa dan memuji Tuhan, Tuhan membebaskan. Apa ya artinya Tuhan membebaskan? Dan apa juga yang dibebaskan? Pengen tahu? Ayo, kita sama-sama baca dan dengar firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Adik-adik, waktu itu Sisil senang sekali karena Sisil dan saudara-saudaranya mereka akan camping. Mereka akan bermalam di alam terbuka dan tidur di tenda. Mereka seharian berjalan-jalan, bermain dengan riang gembira. Pas malam tiba, saatnya Sisil dan saudara-saudaranya untuk tidur. Mereka sudah sangat capek, sudah sangat ngantuk. Tapi Sisil nggak bisa tidur. Sisil berusaha untuk merem, tapi nggak bisa tidur juga. Gulingkan badan ke kanan, ke kiri, nggak bisa tidur juga. Kenapa? Ternyata Sisil takut. Akhirnya Sisil berdoa dengan suara yang cukup keras. Tuhan Yesus, Sisil sudah ngantuk, tapi nggak bisa bobo. Tolong Sisil ya Tuhan, biar Sisil bisa bobo. Amin. Adik-adik, dalam bacaan tadi ada juga yang karena berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ditolong oleh Tuhan. Siapakah orang tersebut? Ya, Paulus dan Silas. Mereka dibebaskan dari penjara. Apa sih kesalahan Paulus dan Silas sehingga mereka dipenjara? Ternyata karena Paulus dan Silas membebaskan hamba-hamba yang dikuasai oleh roh jahat. Membebaskan orang yang dikuasai roh jahat kan perbuatan baik, bahkan benar di hadapan Tuhan. Kok Paulus dan Silas malah dipenjara? Oh, ternyata karena ada orang yang memanfaatkan hamba-hamba yang dikuasai roh jahat itu untuk mendapatkan uang. Maka mereka marah kepada Paulus dan Silas, dan mereka memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Paulus dan Silas disiksa, tangan dan kakinya dibelenggu, serta ditempatkan di dalam penjara yang paling dalam, serta dijaga dengan sangat ketat. Pada malam hari, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Kepala penjara dan penghuni penjara yang lainnya mendengar Paulus dan Silas memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Benar, Tuhan menolong Paulus dan Silas, dan terjadilah gempa bumi yang hebat. Tuntutan penjara terbuka, belenggu yang di tangan Paulus dan Silas terlepas. Kepala penjara takut dan mau bunuh diri, tetapi Paulus berteriak,
Bapak kepala penjara, jangan celakakan dirimu. Kami semua ada di sini. Tidak ada yang melarikan diri. Dan kepala penjara dengan membawa suluk datang kepada Paulus dan Silas serta berkata, Bapak Paulus dan Bapak Silas, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Jawab Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Betul adik-adik? Akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dengan berdoa, memuji Tuhan, Tuhan menolong. Mulai saat ini, jangan malas ya untuk terus-menerus berdoa dan memuji Tuhan. Kalau adik-adik takut, sedih, bosan, marah-marah atau bete, ingat, berdoa dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Ya, Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan nanti saat kita sama-sama beribadah di gereja. Atau bisa juga minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening di bawah ini. Gimana? Sudah senang kan? Sudah tenang kan hatinya setelah mendengar cerita? Bagaimana? Iya kak, aku sekarang hatinya udah tenang, Good. udah senang. Yeay, Jadi aku gak takut lagi. Oke, sip. Kalau gitu, Mama Papa sudah bisa pergi keluar kota untuk bertugas dan sudah tidak takut lagi ya. Ya, Kak. Oke, kita angkat pujian bersama. Kalau kita sudah bersuka cita bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, Kak. Katakan, hati senang. Adik-adik, kita mau bersuka cita bersama Tuhan senantiasa. Ya, katakan. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, senang di dalam Tuhan. Sekali lagi, hati senang, senang. Hati senang, ye ye. Hati senang, senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, kita mau bersuka cita. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu.
kita sudah selesai Kak Ben-Ben dan adik-adik di rumah. Kita mau menutup dalam doa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah beribadah walau dalam media online. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kami rasa sukacita dan tidak takut lagi. Kami percayakan Tuhan, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Mama, berkati Papa, berkati kakak adik, dan juga keluarga kami yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, usailah ibadah kita. Adik-adik, tetap ya harus patuhi kesehatan. Seperti apa Kak Ben-Ben? Memakai masker, Mencuci tangan dan jaga jarak. Sampai jumpa. Selamat dadah hari adik-adik. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Udah jam 8. Ini jam 8 malam. Ih bener udah jam 8 malam. Kok mama sama papa belum pulang ya? Ma. Aduh, lampunya nggak nyala-nyala lagi nih. Di luar juga hujannya nggak berhenti-berhenti. Takut banget. Itu siapa yang ketok pintu ya? Hujan. Aku takut putih.